lancip seperti pokoknya lancip Runcing ya? itu runcing. Wah itu begini mas. Wah ini kan udah masuk mas, udah masuk Itu ya, beberapa bekasnya? senti. Itu emang bekasnya masih ya. Itu ya? Nah ini nengok gitu, itu sesosok perempuan. Bajunya tuh kumal. Oh, iya, di situ seketika saya, saya langsung buka mata. Ternyata di situ itu ada apa? Ada kepala. Ada kepala? Iya, ada kepala. Dia melotot ke saya, mas. Saya juga melotot ke dia. Halo teman-teman semua, selamat datang di Ruang Bincang Fahmi Reza. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sebelumnya itu mantan narapidana. Betul ya Pak? Ya, mas, betul. Yang mana mengalami kejadian-kejadian di luar nalar manusia ketika diisolasi atau penjara bawah tanah. Gimana ceritanya? Langsung aja kita sambut narasumber kita. Selamat datang Mas Aris. Selamat datang. Terima kasih sudah berkenan datang di Jogja, di tempat kita ya Mas. Oke. Mas Aris itu sebelumnya menjadi mantan napi ya Mas, itu selama berapa tahun? Itu yang kemarin itu 2011 sampai 2014, 3 tahun. Yang kejadian ini tuh 3 tahun? Ya, 3 tahun. Yang 2011 itu ya? 2011 itu saya ingat betul itu setelah Agustus September. Oh. Keluarnya tuh 2014 awalnya. Sebenarnya masuknya sekali atau berapa kali Mas? Kalau ini boleh jujur tuh Mas? Boleh. Saya sudah 5 kali Mas. 5 kali? Iya. Keluar masuk penjara. Sekali masuk berapa lama paling lama itu? Ya bervariasi Mas. Variasi? Ya, kalau di total? Di total ya 13 tahun. Total 13 tahun? Iya. Kalau boleh tahu kasusnya itu apa Pak? Saya kan gini Mas. Boleh nggak Pak diungkap atau nggak perlu? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Boleh. Oke. Saya itu kan kerjaan saya itu kan maaf ya Mas, jujur saja, nggak usah saya tutup-tutupi. Oke. Saya kan kerjaan saya itu kan apa saja Mas, yang berkaitan dengan jasa. Seumpama Mas ini pengusaha punya persaingan sesama pengusaha. Ya. Dan di situ itu istilahnya pengen apalah, yang satu itu tumbang atau gimana ya, itu mungkin saya bisa pada waktu itu bisa melakukan apa yang Bapak minta kan gitu. Oh berarti terserah yang apa yang minta gitu loh. Tapi di situ memang saya maaf ya Mas, kalau bahasa jalanan, bahasa preman itu nyebutnya calon korban itu bangkong Mas. Calon korban bangkong. Nah, bangkong. Oke. Yang di situ kan disebut calon korban yang nantinya akan kita eksekusi itu sebutannya bangkong. Yang kalau saya kan kalau bahasa Jawa ya, sing penting bangkong iki ora mati. Cacat ora apa-apa, tapi nek nganti mati yo maaf, saya nggak bisa kan gitu. Kalau cuma mau cacat oke. Jadi ada ya Mas dulu tuh ternyata di real life tuh ada ya titipan-titipan kayak gitu dari orang untuk ya ibarat kasarannya mungkin pembunuh bayaran. Betul. Iya. Tapi nggak sampai mati. Iya. Bukan pembunuh bayaran sih Mas. Kalau pembunuh bayaran kan harusnya korbannya mati. Nah itu korbannya cuma luka. Ada ya sebagian besar istilahnya apa itu? Biar seseorang itu cacat. Oke. Nah, apa yang jenengan lakukan itu waktu itu, Mas? Sampai harus ini terjerat kasus gitu. Iya, gini Mas. Saya itu kan dari kecil itu kan hidup saya kan di jalan. Oh, oke.
hidup saya di jalan, ya di dunia kekerasan. Hmm. Nah di situ itu kan, maaf ya mas, di situ kan ya istilahnya sebetulnya saya juga nggak menginginkan sih mas kerja seperti itu. Tapi karena mendapatkan uang yang saya pikir itu lebih gampang, Lumayan juga. ya dan sekali istilahnya kita kerja 1-2 jam, hasilnya bisa buat beli mungkin 3 motor lah. Oh, 3 motor. Kan lumayan mas. Lumayan ya. Iya toh. Heeh. Nah di situ itu kan awal mula saya cuma gara-gara ya mas. Awal mula kan saya juga istilahnya menerima tawaran-tawaran itu nggak sengaja sih mas. Ya saya pada waktu masuk yang nomor 2 itu kan juga mas kasus kekerasan. Banyak kan kekerasan berarti ya? Kekerasan, ya. Semuanya, bukan semuanya. Ya, semuanya kekerasan. Oke. Di situ. Jadi ya sebenarnya bukan pilihan, tapi ya, karena apa mas? Kita mikirnya dapat uang dari situ gampang, ya udah. Sebenarnya waktu pertama kali cuma nyoba-nyoba mas. Tapi ketika sudah ya melakukan 1-2 kali, ternyata ya saya mikirnya dapat uang dari situ gampang, ya udah. Setiap ada tawaran yuk, ketika harga cocok pasti saya lakukan. Oh, Gitu. itu boleh di-spill nggak? Yang itu saat itu terjerat itu ya? Itu apa? Yang paling parah lah gitu? Yang paling parah itu korban kritis ya 1 bulan dan akhirnya meninggal. Itu yang paling parah. Oke. Itu kekerasannya seperti apa, Pak? Kalau saya ceritakan itu ya agak lama mas. Gini, Kayak saya itu punya teman. Oke. Itu seperti saudara mas. Nah pada waktu itu teman saya ini kan gimana ya mas? Orangnya itu kerja di pabrik, dia itu teknisi. Lah dia punya istri itu PNS. Pada suatu ketika saya itu main ke sana mas, itu ya, memang istrinya kan sama saya nggak suka, tapi dia nggak berani setelahnya mau menyampaikan sama saya, kan nggak berani. Mungkin kan teman saya yang namanya Agus itu yang ya kalau saya sudah pulang mungkin diomeli sama. Nah, itu lama-lama kan seperti istilahnya itu, karena mungkin ya istrinya itu dari sisi pendapatan lebih besar kan, Agus itu tidak diperlakukan selayaknya suami. Nah pada puncaknya pada saat itu gini mas, Agus itu kan sudah punya anak 3 mas, bahkan anaknya yang paling besar itu baru 8 tahun, itu sudah punya adik 2. Itu adik mau cucu. Nah Agus ini kan mergoki istrinya itu selingkuh. Ketika ya namanya suami sih mas, istilahnya nyari istrinya, dipukuli sama selingkuhan istrinya, terus gimana? Ya, gondok ya. Laporan sama saya. Saya nggak banyak cerita, nggak banyak apa. Saya ngambil itu loh mas. Jadi mas tahu buah alat besi segini yang ujungnya runcing kayak geraji buat mecahin es batu. Ya itu yang saya pakai. Udah kayak algojo ya itu ya? Iya. Kan spontan oh. Saya istilahnya dikasih tahu Agus waktu dia itu nyari, padahal itu ya di hotel kaki 5 kayak gitu mas. Jadi justru malah dipukuli. Dia ngomong sama saya, udah bahasa Jawanya ngendi gone. Nah, di situ kan karena saya deket sama orang jualan soto mas. Saya ngelihat itu ya udah saya bawa. Saya udah nggak banyak cerita, nggak saya tanya, nggak saya apa, bleng langsung. Penjaringan bawa dulu baru dieksekusi dibawa ke tempat yang mau dieksekusi itu? Enggak, di hotel itu juga. Di situ juga? Iya. Ya pada waktu itu kan dia mas pakai jaket kulit. Jaket kulit itu yang jaket kulit sapi yang dijahit kecil-kecil itu loh mas.
disambung itu loh. Weh. Ah, pernah kepala sini kan. Ya mungkin kata dokter ya Mas, itu saya nggak tahu sih. Ya, itu kan katanya urat yang belakang kepala ini ada yang putus. Dia kekuatan penuh ya, full power ya, dar gitu Pak. Itu tujuan saya malah istilahnya bukan hanya sakit Mas. Tujuan saya biasa ketika itu mati itu pada waktu itu. Di prospek supaya mati gitu. Iya, tapi ya untuk dia itu nggak mati karena pada waktu dia kan pegang bantal Mas buat. Iya. Oke. Nah, di situ ketika terjadi keributan itu yang punya hotel sama yang itu kan nyamperin ke kamar itu Mas. Ya, istilahnya misahin lah. Gitu. Ya, itu saya sempat buron Mas, lama. Lama buron ya? Iya. Berapa lama Pak sampai lama? Lama Mas. Pas tahunan atau ada tahunan. Tahunan ya hitungannya. Dan di situ itu tragisnya Mas. Tragisnya itu saya ketangkep itu bukan karena polisinya itu tahu keberadaan saya itu, karena polisinya itu nyari enggak. Terus dari teman dekat. Dari teman dekat. Cepu apa gimana? Iya, teman dekat, dari teman dekat. Karena dia itu nggak cocok sama saya, saya juga nggak tahu. Lah itu tahu-tahu dia itu ngomong ya pokoknya SP lah. Dia itu ngabari kalau saya posisinya saat ini ada di sini. Langsung diciduk di situ. Iya. Oke. Langsung kita ke ceritanya, Pak. Awal mulanya gimana? Itu mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar itu loh, Pak. Gini Mas. Oke, bisa kita mulai dari situ ya sekarang ya. Oke. Kejadian itu berawal tahun 2011 Mas. Oke. Pada waktu itu saya terlibat perkelahian. Itu saya sebut saja di Nusukan Solo Mas. Bukan di dalam ya kelahiannya ya? Enggak, itu lain lagi. Oke. Itu saya di situ karena ceritanya gini Mas. Teman saya itu kan ya minta tolong sama saya, suruh nyariin dia mau ngerental mobil Mas. Ya udah, karena saya ada teman yang ngerentalin mobil, istilahnya jadi yang minjem teman saya tapi lewat saya biar boleh gitu loh Mas. Ya udah, karena teman ya akhirnya saya ngomong sama yang punya rental itu namanya Anggit. Git nyilih mobil merong dinae. Lah sing nggawa kowe dhewe tau. Iya. Ya wis, gawaan. Itu sebenarnya yang pakai bukan saya, Mas. Teman saya itu. Lah itu mobil dia bilangnya 2 hari, itu sudah 1 minggu sampai 2 minggu itu nggak dikembalikan. Ternyata digadikan di daerah Sragen. Di situ itu dia sehabis melakukan itu lari Mas, udah nggak bisa dihubungi Mas. Akhirnya kan saya yang tanggung jawab tuh. Iya. Sudah yang dipakai jaminan buat ketika kita pinjam mobil kan biasa tuh Mas, kita kesitunya pakai motornya ditinggal. Motor ya, sampean dipakai? Itu motor saya. Repotin. Terus di juga situ mobilnya digadekan pada waktu itu 20 juta Mas. Itu yang tanggung jawab juga saya. Orang yang itu lari, sudah kemana saya nggak tahu. Nah itu awalnya dari situ, tahu-tahu itu saya ketemu sama dia itu di Nusukan Mas. Dia lagi makan, dia mungkin juga nggak tahu kalau saya ada di warung situ. Kue kok kayak Mas ya tak saya sebut namanya Hen gitu aja. Hen. Kayak Hen. Ya saya itu kan ketika saya sudah pasti itu Hen, ya udah Hen. Dia salah tingkah Mas. Serabanya langsung saya ambil batu, ada batu dan apa. Lah di situ itu masih saya boncengin motor Mas. Saya boncengin motor. Ya toh. Saya kan ngontrak, ambil celurit, palanya saya celuriti sampai katanya pada waktu itu dijahit 90. Palanya? Sampai daun telinga kuping itu mana ada yang mau putus itu. Nah di situ intinya saya dilaporin polisi, akhirnya saya di BAP.
sesudah di BAP Mas, udah P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Pada saat itu saya langsung disidangkan. Singkat cerita, saya divonis 3 tahun. Oke. Karena saya sudah sering masuk ke penjara Solo. Udah 3 kali tuh pada waktu itu. Dan saya sering buat keributan di situ. Memang saya akui. Ya bukan karena apa Mas. Ya karena saya tuh orangnya kan nggak bisa ditekan Mas. Ketika saya baru datang minta uang apa ya? Kowe iki sapa njaluk-njaluk nang aku? Kamu siapa minta-minta sama saya? Nah, di situ itu kan memang di dalam penjara itu kan Mas. Kalau di situ itu ada istilahnya pungli. Pungli. Siapa punglinya? Dari napinya atau? Kalau yang minta di situ Mas itu sesama napi. Sesama Tapi napi. pemain di belakang situ bukan napi. Oh, yang menggerakkan. Ya sih. Kalau kita sebut oknum itu kan 1 2 teman. Lah itu kalau satu lapas itu ada 10. Yang 8 itu ikut serta kok. Berarti kan hampir keseluruhan gitu aja. Oke. Mohon maaf Pak, mau nanya. Kalau harus bayar, itu kita dapat duitnya dari mana Pak? Kan kita masuk nih, kita nggak berbekal apa-apa gitu. Nah, di situ itu pertanyaan yang bagus Mas. Oke. Gini Mas. Ketika kita baru masuk Mas, itu kan biasa toh Mas. Pasti ditanya di situ, kamu dibesuk kapan? Oh. Kamu sudah tahu peraturan di sini ketika ada warga binaan baru itu seperti apa itu pasti ya katanya nggak jauh dari itulah Mas. Setelah itu Oke, paham. Ya. di penjara itu praktek seperti itu terjadi Mas. Dan saya istilahnya nggak usah pakai istilahnya menutup-nutupi enggak. Karena saya mengalami sendiri dan itu saya masuk beberapa kali. Praktek-praktek itu maaf ya Mas. Bukannya saya sok jagoan enggak. Itu kalau ada orang-orang yang lain-lainnya bayar, saya nggak pernah bayar. Sama sekali. Iya, saya nggak mau bayar. Ngapain bayar? Di situ penjara bukan bayar ya. Kan lucu. Nah, di situ itu saya ketika saya punya punya gimana ya Mas? Punya sifat yang seperti itu mungkin bukan hanya sipir yang tidak suka. Sebagian orang-orang kalau di dalam penjara itu kan ada Mas, sebutannya itu kepala kamar. Nah, jadi di dalam namanya kamar nomor 5 ini isinya 40 orang ya. Kepala kamarnya kan siapa gitu. Nah, di situ itu ya itu dia yang pertama kali menyampaikan harus bayar sekian. Itu bahkan per hari 10.000 ada loh. Pada waktu itu tahun berapa ya? Itu 2007. Itu sudah 10.000 mungkin kalau saya mengikuti ya 2011 sudah naik apa belum ya, mengikuti dolar apa enggak saya juga nggak tahu Mas. Iya kayaknya. Mungkin yang ngikuti dolar, kalau dolarnya naik dia juga ikut naik. Mungkin loh ya. Iya naik Pak. Mungkin kan. Iya. Kan inflasi juga sekarang. Iya. Di situ itu Mas, di situ itu awal mulanya itu. Kalau di LP Solo itu hampir semua penghuni kenal saya kok Mas. Oh. Karena saya sudah sering di situ. Kan. Oke. Gini toh Mas. Di penjara itu kan kalau kita baru masuk pertama kali itu kan ditaruh di ruang karantina. Kalau di rutan Solo di blok B. Tapi kalau sudah keluar masuk itu di blok R Mas. Di kamar R. Jadi R itu sehingga ada residivis. Sudah keluar masuk. Itu kamar khusus. Bedanya apa Pak? Iya beda. Kalau orang baru pertama kali masuk penjara itu kan sebelum vonis itu kan di blok B itu karantina Mas, sambil menunggu sidang vonis dari pengadilan. Tapi kalau sudah keluar masuk penjara itu kamarnya khusus, tidak campur sama napi orang-orang yang baru masuk pertama kayak itu. Karena apa senior ya? Di situ kan istilahnya aturannya seperti itu. Jadi kalau di
di penjara manapun itu sama itu. Pasti yang sudah sering keluar masuk dikasihkan ke kamar R. Itu kamar khusus residivis. Oke. Gitu. Jadi, Oke. nah di situ itu kalau di penjara Solo bahkan siapapun nggak ada Mas yang nggak kenal saya. Banyak yang kenal saya. Istilahnya gitu. Sebutannya kalau orang Jawa, wis kuwi wong lawas. Udah kita masuk nggak usah ada peraturan apa-apa Mas. Tinggal masuk, pengen tidur, pengen apa, udah tidur. Itu kan di Solo toh. Nah, setelah saya itu vonis, ya toh Mas. Itu kan saya dipindah Mas. Dipindah. Maaf kalau waktu yang dipindah ini saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik ke penjaranya apa. Karena istilahnya untuk menjaga, ya toh Mas, menjaga. Tapi kalau penjara waktu pertamanya memang saya sebutin, tidak apa-apa, nanti nggak usah diedit ya. Setelah saya nyampe, istilahnya, kalau di Solo itu rutan. Nyampe rutan, saya habis sidang sudah vonis, ya toh Mas, saya itu kan masuk ke kamar. Tiba-tiba belum sempat istirahat Mas itu, tiba-tiba dipanggil sama sipir bilang, "Les, itu barang-barang kamu dikemasi karena kamu mau dipindah." Dipindah kemana Pak? Dah nggak banyak tanya, itu udah ditunggu di kantor. Nah, saya ke kantor itu Mas, barang-barang saya nggak saya bawa. Loh, kok barang-barang mau masih di kamar Pak? Ya kok diambil dong. Ya udah akhirnya saya ambil Mas. Ternyata saya di situ diborgol. Kalau diborgol kan berarti kita mau dipindah ke luar kota atau keluar mana kan? Iya. Saya tujuannya pada waktu itu belum tahu. Kalau dipindah dari karantina atau dipindah kan nggak cuma pindah blok masa diborgol. Nah dari situ diborgol ya. Karena saya sudah kenal. Ya udah saya diborgol. Akhirnya diarahkan ke Mas pintu keluar. Oh saya sudah dari situ saya sudah timbul pikiran, oh berarti ini mau dipindah ke LP lain. Ya udah dari situ itu saya kira-kira berangkatnya ya 1:30 Mas itu. Nyampe tempat tujuan LP yang selanjutnya buat pindah saya itu kira-kira ya jam 5 lebih lah. Jauh ya? Ya, jam itu Pak? Hampir 3 jam perjalanan. Wah, luar kota. Jauh itu berarti. 3 jam. Nah, di situ itu saya Mas baru datang kan, naruh barang. Kan biasa Mas, di dalam penjara itu ada aturan yang nggak tertulis. Mau kamu sekuat apa? Kalau itu bukan di daerah kamu, ya udah kamu datang itu tidurnya di dekat WC. Oh, gitu. Itu peraturan nggak tertulis. Tapi kalau orang sudah pernah masuk tahu. Nah, jadi tidurnya berawal dari situ. Nanti kalau ada yang masuk lagi pindah. Ada yang masuk lagi pindah. Ada yang langsung pindah gitu. Semakin menjauh dari WC ini. Tapi pertama baru datang pasti ya di situ. Kenapa gitu, Pak? Ya itu peraturan yang nggak tertulis tapi harus ditaati. Oh, itu yang bikin emang orang-orang penghuni itu kamar ya, itu. Kan kalau tidur di dekat WC itu kan bau tuh. Oh. Kalau orang-orang lama masa mau disuruh tidur di situ kan? Iya. Intinya yang dibikin di situ ya. Nah, karena di dalam senioritas itu ya. Bukan senioritas Mas. Oh, bukan senioritas. Yang sudah lama lah. Ya. Nah, karena di dalam penjara itu kan pada WC-nya kan pasti sekatnya cuma tingginya segini ya. Iya. Jadi kan kalau ada orang beker. Di situ itu ada aturan lagi yang ketika ada acara sesi makan siang apa nggak boleh buang air kecil, nggak boleh buang air besar kayak gitu. Nah, di situ ketika jam makan siang buang air besar bisa buantung masa LP ini. Inisialnya saja ya, inisialnya ada seseorang menghampiri saya Mas. Warga binaan baru. Kamu sudah tahu apa-apa saja peraturan yang di sini. Memang peraturannya apa Bang? Di sini itu setiap warga binaan baru ada iuran. Bahasanya gitu Mas.
Nah, pada waktu itu saya jawab, kamu dibesuk kapan? Saya nggak dibesuk itu bang. Lah kok nggak dibesuk itu? Kenapa? Ya memang nggak ada yang besuk. Itu keluarga saya istilahnya sudah mau saya itu mau apapun istilahnya keluarga udah nggak peduli. Ngapain di besuk? Udah Pak. Istilahnya gitu. Nah di situ itu dia itu belum ngomong nominal uang belum mas. Tapi sudah ada peraturan. Iuran itu kan sudah jelas mengarahnya ke uang. Setelah itu tutupan blok mas, tutupan blok itu kan pada waktu itu penghuni blok C nomor 4 itu kan 38 orang. Ketambahan saya kan berarti jadi 39. Dah itu kalau mau masuk kamar kan biasa mas, berhitung. Yang pertama 1, 2 sama 3. Pada waktu itu saya yang paling belakang. 39 ya udah masuk. Sudah dikunci tau dari luar sama sipirnya. Nah dari situ saya setelah itu kan saya disuruh berdiri mas. Warga baru kamu berdiri perkenalan bahasanya gitu. Ya udah saya berdiri, kenalkan mas, nama saya Haris, kasus 351, saya vonisnya 3 tahun. Habis itu saya duduk mas, dia melotot, kamu yang nyuruh duduk siapa? Berdiri. Ya udah saya berdiri. Apa? Nyanyi. Pada waktu itu saya juga nyanyi mas. Nah, nyanyi Garuda Pancasila. Ya udah saya nyanyi Garuda Pancasila. Habis itu saya duduk mas. Duduk, dideketin lagi sama orang yang tadi menyampaikan waktu di luar. Duduk kita mas, duduk. Dia berdiri. Gimana kelanjutannya apa yang tadi sudah saya sampaikan di luar? Nah, maksudnya bang, kamu goblok kan dia gitu. Yang saya sudah saya, nah itu kira-kira berapa bang? Kan saya juga sebenarnya gitu. Oh, iuran itu ya? Ya. Nah, kalau kamu pengen nyaman, pengen ya 3 juta kan minta istilahnya. Per? Istilahnya bukan per lagi mas, itu istilahnya 3 juta itu aja. Nah, saya pada waktu saya bantah. Lah ngapain kamu sesama napi kamu meres-meres saya? Kan saya gitu mas. Iya toh, ya saya enggak mau bang ngasih. Di situ itu dia marah. Dia yo omongan merape anu itu sambil nendang mas. Nah, pada waktu kan saya duduk, saya ditendang ini. Buat. Nah, saya pikir ya udahlah. Lah di situ dia ngeludah gitu loh. Nah itu langsung di situ itu emosi saya memuncak. Saya langsung berdiri, itu saya dorong. Nah di situ intinya mau berkelahi. Istilahnya saya sama dia geger rame. Di situ sipir dengar, ngapain rame-rame? Bisa berhenti nggak? Ya udah berhenti tuh mas. Udah berhenti. Setelah itu kan mas, udah ya biasa di kamar itu mau ngapain? Yes, ngobrol-ngobrol. Di situ saya nggak ada kenalnya satu pun nggak ada. Cuma semuanya kan melotot mas. Bagian memang nggak suka sama saya. Saya bisa melihat dari tatapan orang-orang yang nggak suka itu. Intinya saya nggak peduli. Di situ itu kan, tapi saya jujur saja saya mas, waspada. Itu saya tingkatkan menjadi siaga 1. Seumur gitu. Karena apa mas di situ itu setelah keributan tadi dia itu si orang yang tadi nendang saya tontonan nih engko nes entek nih we. Kan gitu mas. Saya habisin. Dah itu kan yo orang-orang ya di situ yo walaupun dia nggak mengucapkan tapi dari sisi tatapan yo istilahnya niteni ya? Mengintimidasi lah istilahnya gitu dari tapi verbal belum fisik. Setelah itu kan saya tidur mas, tidur tapi kan yang tidurnya cuma perasaan nggak tidur tapi motoy merem.
Nah di situ itu ada langkah kaki mas, ada langkah kaki deket. Nah saya itu langsung buka mata mas. Buat begini loh mas. Jadi gagang sikat itu, sikat gigi itu yang ujungnya sudah dilancipin. Ya. Lancip seperti pokoknya lancip. Runcing ya. Itu runcing. Wah itu begini mas. Wah ini kan udah masuk mas, sudah masuk Itu ya, beberapa bekasnya? senti. Itu emang bekasnya masih ya. Itu ya. Nah ini Iya iya. Nah, di situ tuh saya refleks, baju, blang, wah gitu, waduh, udah tukaran di situ toh. Ya intinya yo, saya ngelawan mas. Lihat saya itu sampai berhasil ngerebut gagang sikat yang dia pegang. Wah di situ entah refleks seperti apa mas, saya tusuk, blang, itu kena sini. Untung nggak matanya kena sini sampai sini, itu robek mas. Sampai jadi gagang sikat itu masuk ke situ, bilang masuk sini, sampai sini. Nah di situ saya dikeroyok mas, dikeroyok. Mungkin ya saya nggak tahu sih berapa jumlahnya orang dari depan belakang sampai situ. Nah dari situ itu warna terjadi keributan yang begitu hebat, tapi saya di situ melawan mas. Intinya gitu. Nah di situ itu sipir bener mas. Buang kan gitu, rorak masuk lagi sipir beberapa orang itu sipirnya bilang gini mas, ya sing nyaron nih gaya ruasa kan gitu mas. Nah di situ itu kan biasalah mas kalau penghuni lawas, penghuni lama sama penghuni baru itu kan sama petugas-petugas itu bisa dipastikan kan penghuni lama lebih kenal, iya toh, akrab ya. Iya. Nah di situ itu istilahnya mas, wadu argumen. Nah karena saya kalah pada waktu itu adu argumen, saya cuma sendiri, dia itu istilah. Ini kan saya masih pegang gagang sikat. Nah itu malah dituduhkan ke saya bahwa seakan-akan yang bawa gagang sikat ini saya. Nah di situ itu ya karena saya kalah adu argumen. Sipir lebih percaya sama orang-orang banyak itu tadi. Intinya saya dibawa keluar sama 5 orang itu sebenarnya. Wah di situ itu sampai kantor. Saya tuh di Laksban mas, di Laksban. Pukuli mas, itu kira-kira ya 1:30 lah. Di kantor. Nah, di kantor sipir itu. Kalau orang nyebutnya banhuk. Di situ itu saya kan di Laksban, dipukuli, ya teman. Setelah itu, setelah selesai dipukuli itu, Laksban ini dilepas. Nah penjaga-penjaga itu, sipir-sipir itu ngobrol di ruangan sebelah, entah mereka ngobrol apa. Lah tiba-tiba itu saya disuruh berdiri, dibawa keluar mas, bawa keluar. Sesudah itu ada tangga ke bawah gitu, tapi ya pada waktu itu saya belum tahu itu ruangan apa belum tahu. Mau dibawa ke situ? Akhirnya saya dibawa situ, sipir kan ada itu 6 orang kalau enggak. Nah itu buka nomor 1 enggak bisa, nomor 2 enggak bisa, nomor 3 enggak bisa karena gemboknya itu sudah karatan. Oh lama nggak dipakai kayaknya itu. Bukan. Maksudnya ruangan-ruangan ya, kalau dari dilihat dari gemboknya saja, terus dilihat dari besi-besinya udah karatan kayak gitu kan, ya kemungkinan itu sudah cukup lama nggak digunakan. Dan nggak ada penghuninya? Nggak ada. Itu memang apa ya mas? Saya pada waktu itu memang belum menyadari mas, menyadari kalau itu ruangan bawah tanah, belum menyadari. Oke. Dari situ itu sambil minum pak. Iya mas. Terima kasih. Dari situ itu sipir-sipir itu bilang, tapi ya nggak bisa dibukain. Ya udah besok dibawa di gerenda, dipotong kan gitu mas. Lah ini napi ini wis benang kono ae, tinggal kono ae, gombok kon jopo. Gitu. Buset. Dari situ itu sadis. Kan saya dipukuli beberapa orang tadi kan, yo bidu-bidu tuh mas,
bidu-bidu ya, wis Pengep. udah di situ saya intinya duduk tidur. Apa? Selang nggak berapa lama itu terdengar suara adzan. As-salatu khairun minan naum. Itu loh. Kan itu tanda adzan subuh, Mas. Ya. Ya, subuh. Nah, sampai pagi kan saya juga jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan ya di lorong itu. Kan lorongnya itu panjang gitu, Mas. Ada lampu nggak, Pak? itu? Ada, itu ada lampunya 2. Ada 2. Nah, Remang-remang. memang di situ kita tidak tahu, Mas, pada waktu itu siang malam nggak bisa membedakan. Oh. Saya cuma bisa membedakan itu ketika adzan subuh itu. Setelah adzan subuh, adzan zuhur, asar, maghrib, isya kan gitu. Itu baru tahu waktu. Nah di situ itu gini, Mas, pada waktu itu kan benar sipir jam 10 pagi itu datang lagi, masuk ke ruangan itu lagi yang buat naruh saya itu. Di situ itu bawa gerinda beneran. Kira-kira jam 10 pagi itu. Sehabis di gerinda itu sipirnya masuk ngecek keran. Dia memastikan kerannya itu masih hidup, masih mengalirkan air. Sesudah dia langsung keluar lagi. Udah, dia tuh sambil masukin saya gitu. Nuhu. Gitu dia bilang, "Kamu 3 hari di sini. Mungkin yang istilah kamu bisa gila. Parahnya lagi kamu mungkin bisa bunuh diri." Nah, di situ itu kalau kamu 7 hari saya pastikan kamu sudah bunuh diri mati di sini. Lah memang kenapa, Pak? Ya sepono cok rasaan dewi. Dirasakan sendiri. Dia sambil keluar, Mas. Sambil keluar udah. Bentar, Pak, berarti dia masukin jenengan ke situ emang niat ngebunuh apa gimana, Pak? Ya enggak tahu niatnya apa. Tapi berapa hari rencananya di Ya saya enggak tahu, Mas. Itu kan istilahnya saya ditaruh di situ itu kan enggak tahu, Mas. Nggak tanya gitu, lama, Pak, berapa lama kok di sini gitu enggak? Ya seumpama tanya, saya yakin juga enggak dijawab. Sebabnya apa istilahnya di situ kan dia yang apa ya, petugas-petugas itu kan mungkin punya caranya sendiri. Buat orang-orang yang dianggap nggak menaati peraturan di situ. Entah itu peraturan yang tertulis maupun peraturan internalnya mereka, saya juga nggak tahu. Nah di situ itu gini, Mas, itu kan malam pertama sudah saya lewat, itu saya ingat betul ya, Mas, itu malam Kamis. Saya datangnya Rabu, itu malam Kamis. Setelah itu, Mas, malamnya itu baru istilahnya cerita horor baru dimulai di situ. Boleh digambarin nggak, Pak? Ini dulu ruangannya tuh kayak gimana? Ruangannya tuh letter L, Mas. Jadi lorong panjang gitu ya. Jadi yang panjang itu sini tuh sel, terus ada yang menghadap ke selatan. Sel. Nah di situ itu di sebelahnya lagi itu ada ruangan besar, Mas. Ada ruangan. Itu yang sebelah utara itu genset. Yang tengah itu buat penampungan air. Yang sebelahnya lagi itu buat naruh barang-barang bekas, Mas. Tapi saya juga lihat kalau di situ itu ada 3 ruangan besar. Ruangannya jenengan gimana tuh? Kondisinya satu ruangan kosong, kotak, atau gimana itu? Nah, gini, Mas. Di ruangan yang saya tempati itu luasnya itu kira-kira ya, Mas, ya, karena itu ya kira-kira semeter lebih sedikit lah. 120-an cm. Tingginya juga 120. Terus di situ itu cuma ada ember sama gayung. Embernya itu ember besi kayak gitu, Mas. Sempit banget, Pak, berarti, Pak? Ya namanya saja isolasi, Mas. Itu 1 meter itu cuman ya jarak kita ke situ. 120 kali 120, tinggi juga 120. Segini saya lah, 120. Berarti iya, berdiri pun nggak bisa itu. Nggak bisa. Wah, itu saya kira seruangan ini loh. Masih oke lah itu. Kalau ruangan sini saya mungkin di situ masih joget, ya. Iya. Joget itu bisa Iya. masih bisa. Nah, itu di situ itu
berdiri nggak bisa, biasanya cuma duduk. Lah di situ itu dilengkapi dengan WC mas, cuma WC-nya itu cuma kayak plesteran yang dilubangi gitu. Lah di sebelah di atas WC itu ada kotakan mas ya, kira-kira segini. Jadi itu tembus ke atas. Jadi kalau ngasih makan nih pakai kayak timba apa ya, sumur itu loh mas. Dikirim gitu ya. Ya kasih. Jadi kalau napi-napi yang di ruangan atas itu kan dikasih 3 kali sehari mas. Itu pagi ya dikasihkan pagi, siang ya siang, sore ya sore. Tapi kalau di ruangan itu langsung dikasih 3 mas, pagi itu ya, langsung dikasih 3, jadi siang sudah nggak dikasih, sampai sering dikasih. Nah itu malam kedua ya mas. Oke. Di situ itu saya sudah mulai merasakan baru istilahnya apa ya, mungkin adzan maghrib itu saya sudah bau busuk. Nah, bau busuk itu ya bau busuk. Kalau busuknya apa ya mas, di situ itu memang lain dari yang lain. Nah di situ itu mas, apa mulai terdengar suara orang itu ketawa tapi melengking gitu loh. Itu kan kalau saya duduk biar bisa selonjoran kan berarti antar pojok sama pojok mas. Ya. Oh ini ya, pojok sini kan, sini. Ya, biar kita bisa agak selonjor lah. Ya. Kalau kita kan 120 ya kan gini. Kayak dari sini ke sini ya, sudut-sudut ya, dari sudut ke sudut. Iya. Oke. Biar kita bisa selonjor gitu. Nah itu sudah gini. Nah pada waktu itu kan kaki saya itu saya taruh di atas WC. Badan saya di dekat pintu masuk sel itu mas. Sambil melewati keluar. Nah itu tiba-tiba mas, itu kira-kira jam 9 malam lah, saya karena nggak tahu waktu. Tapi itu setelah adzan isya itu saya ingat betul. Ya kira-kira jam 9 itu ada orang itu menangis mas, menangis terus-terusan, merintih gitu loh mas. Itu suara itu ya gimana ya mas, kalau boleh dibilang itu kayak ada yang ngobrol, ada yang nangis, ada yang merintih, ada yang tertawa, pokoknya semuanya ada. Berisik ya intinya. Iya berisik di situ. Lah tiba-tiba itu ada makhluk apa pada waktu itu saya memang ya dan itu ngintip gitu mas, dari ruangan tengah itu ngintip. Nah habis itu ada suara melengking mas, dia tertawa melengking itu sambil dia tuh keluar. Dia keluar, saya tuh masih di antara yakin apa tidak. Jadi dia itu keluar. Maaf ya mas, saya praktek. Dia itu keluar. Set, gini, dia membelakangi saya mas. Itu deket mas, paling 4 meter lah. Dia tuh nengok gini sambil jalan, menjauh tapi jalannya mas. Itu nengok gini. Itu sesosok perempuan, bajunya tuh kumal, ya jadi sambil jalan menjauh itu dia tuh nengok belakang gitu loh. Wah di situ dia tuh perjalanan menjauh ya saya, sampai lorong di sebelah selatan. Dia tuh balik badan mas, tapi yo lagi-lagi mukanya nggak kelihatan. Warna rambutnya yang kumal itu. Nah di situ itu tiba-tiba hilang. Ketika dia hilang, saya mas, baru gimana? Kayak tersadar gitu loh. Ya Allah, ini apa ini ya? Nah di situ itu saya baru masih belum percaya mas, apa yang saya lihat. Setelah itu kan suara-suara masih terus pokoknya. Kalau suara-suara itu enggak, jarang banget. Bahkan suara itu suara kayak mengintimidasi sebetulnya. Itu ada suara itu kayak orang baris berbaris. Wah ya.
Tapi itu semakin lama itu semakin mendekat mas suaranya. Tapi setelah kayak mendekat itu tiba-tiba hilang. Wah, itu malam pertama itu. Malam pertama ya. Jadi itu malam pertama. Sampai saya terdengar suara adzan. Lagi-lagi saya terdengar suara adzan. Itu saya bisa tahu kalau itu suara adzan subuh. Ketika saya dengar itu, ya, hati itu merasa lega, plong. Wah, nang iso. Nah, di situ itu apa mas? Makhluk-makhluk di situ itu, mas, hawa di situ itu, mas, kadang itu kalau dingin, ya mas ya, kalau orang saya itu merasa dingin, itu di sini beban kayak ditiup itu, saking dinginnya. Tapi kalau lekas panas, panas. Nah, itu malam ketiga terus itu suara seperti itu terus mas. Benda-benda itu dilempar. Benda-benda? Iya, benda itu ada yang dilempar. Apa aja benda-benda di situ yang dilempar? Pada waktu itu kayak kaleng gitu. Karena apa mas? Karena di situ saya sudah mulai malas mau dengar suara mereka kan ya. Saya abaikan gitu aja. Ganggu ya? Ya sebetulnya nggak ganggu mas sebetulnya. Apalah dia nggak menampakkan. Cuma kan mungkin mereka ngobrol di antara mereka sendiri kan. Ya justru saya yang ganggu justru. Kenapa di situ? Gitu. Ya. Justru mereka itu sebenarnya nggak merasa mengganggu kita, yang kita saja yang mengganggu mereka kan gitu. Bahasanya itu. Kalau kita dibahasakan lebih ekstrim ya seperti itu. Lah di situ itu yang paling saya ingat itu malam kelima. Apa itu? Dari sore itu suasana itu beda sama malam-malam yang lain itu beda mas. Pokoknya mencekam. Bau busuk itu muncul itu disertai dengan suara itu kayak mengintimidasi mas. Buat di erangan gitu loh mas. Itu suaranya keras mas. Ini ada mic-nya apa? Kalau ada mic, prakteknya nganggo mic tenan. Wah seperti itu mas. Itu suara bong. Itu suara bong. Ini buat ini karena apa? Itu kayak dari suaranya saja itu sepertinya itu makhluknya tuh besar gitu aja. Jadi di situ itu saya kan ketika dengar suara itu langsung gimana ya mas? Salah tingkah ya. Warna ini gitu. Nah di situ itu warna saya dengar suara itu mas. Wah saya itu ini mas. Maaf ya mas. Saya itu sebelumnya ya harus jujur sih. Ya oke. Sholat itu nggak pernah mas. Dari saya kecil sampai ya sampai sekarang sholat ya masih jarang-jarang. Setahun satu kali ya belum tentu. Tapi insya Allah nanti kedepannya saya semakin memperbaiki biar menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Melanjutkan cerita yang tadi mas. Oke lanjut pak. Ya itu gini mas. Suara itu terus muncul. Karena saya tuh dengar suara itu keras mas, keras. Itu suara itu gitu loh. Kayak orang gimana ya mas? Kayak orang kesakitan itu mas. Nah lama-lama kan nih udah mas. Yang sebelumnya saya tidur itu kaki saya di sudut di pintu keluar sel. Iya mas. Badan saya di kaki saya di WC. Atas WC. Itu saya balik mas. Kaki saya di depan pintu, saya lendetan gini di atas WC. Dah di situ itu warna seperti yang saya ceritakan dari awal. Suasana pada malam itu lain dari yang lain. Jadi dingin gitu, kayak gimana mas? Pokoknya dingin di situ. Lah itu karena saya tuh ya mas serba salah mau ngapa, mau lihat mau apa ya. Intinya saya tuh sambil
duduk sambil memejamkan mata tapi kan selonjor. Itu ya dalam batin saya mas, udah mau nyuara apa silahkan. Intinya ya saya pasrah sama Gusti Allah. Intinya seperti itu. Tapi saya di situ juga, maaf ya mas, dikir Allah Akbar, karena situasi kayak mencekam gitu loh mas. Memang nggak nampak, tapi suaranya itu gimana ya mas? Yes, intinya jelas. Ya itu saya kira mas. Tiba-tiba kaki saya pegang mas. Wah, Pegang. iya, pegang kayak ada yang pegang. Ya, di situ seketika saya, saya langsung buka mata. Ternyata di situ itu ada apa? Ada kepala. Ada kepala? Iya, ada kepala. Dia melotot ke saya, mas. Saya juga melotot ke dia. Wah, dia kepalanya tuh, mas, nggak ada rahangnya itu. Itu kepala tok, nggak ada badan, nggak ada rahang. Kalau ada badannya saya sebut manusia, karena nggak ada badannya. Itu saya sebut saja kepala. Saya tahu betul mas, masih di situ. Ini yang kaki saya mas. Kaki saya lah di sini ini besi penghalang pintu. Lah di sini ini mas. Dia melotot sama saya. Mau apa melotot? Lah saya juga melotot di dia. Saya pikir sebelum, tapi setelah tahu nayung. Kepala itu akhirnya gelinding. Sampai di depan pintu nomor 2. Jadi itu ruangan yang buat penampungan air. Dari situ saya gini mas, lihat bu ini. Jadi masih terpaku ini. Ya, di situ itu ada tangan mas. Dari ruangan itu ada tangan keluar. Saya masih mas. Allah Akbar. Betul mas. Padahal sebelumnya saya nggak pernah zikir. Jadi dia membungkuk gitu loh mas, membungkuk, tangannya tuh ngambil kepalanya gitu. Dia tuh buat kayak membungkuk itu loh mas. Jadi kelihatan setengah badannya. Tapi memang sasarannya tuh nggak ada kepalanya. Makhluk itu akhirnya mas, masuk lagi ke ruangan itu. Lep. Allah Akbar. Itu disertai bau busuk yang menyengat mas. Udah nggak bisa saya ceritakan kayak ada kata-kata. Itu ekspresi pada saat itu seumpama itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Intimidasi itu istilahnya, berarti makhluk di situ apa ya? Kayak memaksa harus lihat. Karena apa? Ketika kita memejamkan mata, badan kita yang dipegang langsung. Itu kan dia memaksa berarti. Oh ya. Itu maksud dan tujuannya makhluk itu biar mata saya melihat. Kan gitu. Cari perhatian ya pak? Iya, cari perhatian. Masa wong iki digodho malah matane diremke ya. Piye gitu. Ana ngoten. Di situ itu gini. Setelah itu kejadian itu mas, itu siang sampai sore itu hujan. Nah, saya tahu kok itu hujan itu. Depan saya itu ada got mas, got itu tersumbat mas, mungkin itu aliran tersumbat. Jadi itu menggenang di situ, sampai ya ruangan yang saya tempat itu kira-kira ada airnya 30 cm. Nah, wah banjiran dong dengan pak? Banjiran. Lah di situ itu ya mau gimana lagi, mau berdiri nggak bisa, mau apa nggak bisa, ya akhirnya udah saya duduk gitu, duduk intinya sampai pagi mas, itu sampai pagi itu justru apa ya mas, lah waktu terjadi banjir itu mas, itu kan ada suara adzan mas, itu maghrib mas. Saya ingat betul adzan mas, Allahu Akbar. Tahu nggak mas, tiba-tiba dari ruangan tengah itu ada orang suara mengikuti adzan yang di luar. Allahu Akbar. Loh, iki adzan saut-sautan. Yang di ruangan tengah itu juga ada suara adzan mas. Saut-sautan, tapi semakin lama suara itu semakin dari mas. Jelas banget ya pak ya kalau suara kayak gitu ya. Kelihatan kayak suara saya terus jenengan gitu ya. Kalau mas pernah dengar suara adzan, kebetulan rumah mas itu
30 meter dari masjid. Ya seperti itu. Sedekat itu ya? Kerasnya, suara-suara yang di situ. Bukan hanya bisik-bisik, kalau bisik-bisik saya abaikan. Oh, bener-bener yang lantang gitu Pak ya? Lantang. Allahu Akbar, gitu ya? Iya. Itu bukan hanya suara adzan itu yang lantang. Suara Semua. orang tertawa ya seperti itu. Saya kayak menggema gitu loh. Berisik banget berarti jenengan di situ ya? Iya, yang berisik mereka bukan saya. Jenengan kan tapi mendengarkan Seumpama pada waktu itu apa ya Mas? Mungkin maaf ya Mas ya. Sipir itu kan ada yang bilang Mas. Jadi ruangan situ itu memang sebelumnya Mas, itu saya lihat dari apa Mas? Dari besi, dari bahkan ember yang saya pakai itu loh Mas. Itu udah karatan Mas. Jadi setiap duduk saya bukan rontok gitu loh Mas. Karatannya tuh rontok. Ada suara adzan itu. Ya suara-suara itu masih ada Mas, tapi nggak sekeras di malam-malam berikutnya. Itu bahkan saya boleh bilang itu agak-agak jadi mungkin ya itu suaranya itu nggak semasif seperti malam-malam sebelumnya. Setelah pagi Mas, itu kan saya seperti hari-hari biasa dikasih jatah makan. Itu ya saya makan ya mungkin selang 2 atau 3 jam baru saya makan. Maaf ya kan baju saya kan kotor, basah kotor. Di situ saya lepas, saya cuci, habis itu saya pakai lagi. Celana, baju juga gitu, kaosnya juga gitu. Istilahnya masih basah itu saya peras, saya pakai lagi. Setelah itu saya makan. Tapi nasinya tuh sudah busuk Mas, sudah berlendir. Kok bisa? Nah, setelah itu kan saya nggak jadi makan. Nggak jadi makan. Nah, sampai sore intinya yo sayurnya udah berlendir, nasinya juga sudah busuk. Itu sore Mas, sampai malam itu kan saya lapar Mas. Tempenya itu kan ada salah satu kan itu 3 lah. Nah, kalau di dalam penjara itu namanya ompreng. Tempat makan itu saya buka-buka lagi. Nah, ternyata masih ada tempe yang enggak begitu berlendir. Itu saya makan Mas, cuma tempenya tok. Ternyata kejadian itu berlangsung 3 hari. 3 hari. Malam kedua itu saya belum Mas, belum apa maksudnya tapi saya sudah berusaha ngasih tahu ke Kurve. Kan yang Kurve itu napi yang diperbantukan di dapur Mas. Itu disebutnya Kurve. Weh Mas, kan gitu. Kan ketika hari pertama dikasih nasi busuk itu kan hari berikutnya Mas, itu kan langsung saya cek Mas, ternyata busuk lagi. Nah di situ itu saya langsung Mas dari lubang Mas, nasi bau basi. Ya tapi percuma dia nggak dengar. Nah di situ itu beneran basi. Nah sekarang pertanyaannya, apa memang sengaja dikasih nasi basi atau kan saya nggak tahu. Ya intinya di situ sudah nggak bisa dimakan. Ada suara itu orang mengetuk besi Mas. Buang. Saya sempat ngajak lihat itu, udah saya gini lagi. Tapi suara itu makin keras. Dia itu setelah keluar dari kamar itu sebelumnya di suara gitu lama. Berarti tahu ada langkah kaki keluar. Allahu Akbar.